Belajar mandiri. Apa sih belajar mandiri itu? Sampai saat ini, belajar mandiri dikenal sebagai salah satu metode pembelajaran yang diterapkan dalam pendidikan terbuka. Tapi, tahukah kalian apa pembelajaran mandiri itu? Belajar jenis ini dapat disebut pula sebagai self-regulated learning, self-determined learning, dan self-motivated learning. Menurut Wettmeyer, belajar mandiri adalah cara belajar yang memberikan derajat kebebasan dan kewenangan yang lebih besar kepada pembelajar dalam melaksanakan dan merencanakan kegiatan belajarnya. Jadi, belajar mandiri merupakan usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain, berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu kompetensi. Proses belajar mandiri. Yang pertama, menetapkan tujuan. Tujuan itu akan memberikan kesempatan untuk menerapkan keahlian profesional akademik dalam kehidupan sehari-hari. Saat pembelajaran mencapai tujuan, yang berarti dalam kehidupan sehari-hari proses tersebut telah mencapai standar akademik yang tinggi. Yang kedua, membuat rencana. Pembelajaran menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan mereka. Merencanakan di sini meliputi melihat lebih jauh ke depan dan memutuskan bagaimana cara untuk berhasil. Yang ketiga, menunjukkan kecakapan melalui penilaian autentik. Belajar mandiri dapat digunakan sebagai tambahan penilaian autentik yang menunjukkan sedalam apakah proses belajar mengajar yang diperoleh siswa dalam pembelajaran mandiri tersebut. Saat ini terdapat berita yang cukup menghebohkan bahkan di seluruh dunia. Ya, betul sekali, coronavirus. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan beberapa negara termasuk Indonesia. Merespon hal tersebut, Kemendikbud memberikan solusi terkait pencegahan COVID-19 dengan belajar mandiri di rumah. Mereka mendorong pembelajaran secara daring untuk para siswa. Berikut ini situs belajar mandiri yang dapat diakses di rumah. Pertama, Ruang Guru. Kedua, Zenius. Ketiga, Rumah Belajar. Keempat, Kelas Pintar. Kelima, Kuiper School. Keenam, Sekolahmu. Dan masih banyak lagi situs belajar mandiri yang dapat diakses di rumah masing-masing. Yuk buat belajar di rumah jadi menyenangkan. Pertama, buatlah jadwal harian agar tidak cepat bosan. Kedua, manfaatkan platform belajar online. Ketiga, gunakan waktu luang untuk belajar sesuatu yang baru. Keempat, jaga jarak bukan berarti tidak berinteraksi dengan orang lain. Kelima, baca berita 1 atau 2 kali sehari agar tidak khawatir. Jadi untuk teman-temanku sekalian, selamat belajar!